Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Nyoman Meliana Putri dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P071341200017 dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa sih itu komunikasi dalam organisasi. Namun sebelum itu perlu kita ketahui apa itu komunikasi yang secara umum. Nah, komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, ataupun kelompok ke tempat lainnya. Namun kenyataannya, pengirim suatu pesan atau informasi dari seorang pengirim kepada penerima dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Nah, selanjutnya adapun komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah bentuk pertukaran pesan di antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang. Nah, selanjutnya adapun tujuan komunikasi dalam organisasi, yaitu bagaimana interaksi antar anggota membuat organisasi tetap hidup, menyelesaikan tugas-tugas individual dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adapun unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama itu adapun komunikator adalah memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberitakan. Nah, yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Nah, yang ketiga, berita-berita yang disampaikan dapat di dalam bentuk perintah, laporan, ataupun saran. Nah, yang keempat, adapun komunikan adalah orang yang dituju, pihak penjawab, ataupun para pengunjung. Nah, yang kelima, adapun tanggapan ataupun reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Nah, selanjutnya adapun proses komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama, proses ideasi adalah proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Nah, yang kedua, proses encoding adalah informasi yang disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan. Nah, yang ketiga, adapun proses pengiriman adalah gagasan atau pesan yang telah disimbolkan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Nah, yang keempat, proses penerimaan adalah penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan ataupun mengamati tergantung pada saluran atau media yang digunakan saat mengirimkannya. Nah, yang kelima, adapun proses decoding adalah pesan yang diterima, diinterpretasikan, dibaca, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Nah, yang keenam, adapun proses tindakan adalah respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi ataupun meminta informasi tambahan. Selanjutnya, adapun 3 model komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu adapun model komunikasi linear. Adalah komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Nah, yang kedua, model komunikasi interaksional adalah komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Pada satu saat bertindak sebagai komunikator dan pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Nah, yang ketiga, adapun model komunikasi transaksional adalah pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Selanjutnya, mengapa sih komunikasi dalam organisasi perlu kita pelajari?
Nah, yang pertama itu adapun komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Nah, yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi dengan anggota lainnya. Sekian yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Terima kasih.